mengeluarkan fatwa musafir tidak perlu menjamak, tidak perlu mengqashar. Padahal Rasul bilang di antara rukhsah yang diberikan musafir itu boleh menjamak, boleh mengqashar. Maka pendapat saya harus ditolak demi cinta kita kepada Rasul melebihi cinta sampeyan kepada saya. Kira-kira ada fatwanya ulama mujtahid yang hebat. Nikah itu tidak perlu pakai wali. Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Padahal hadisnya la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa ada wali. Maka yang diikuti fatwanya ulama mujtahid atau sabdanya Rasul. Harus sabdanya Rasul. Enggak gampang punya sikap seperti ini. Apalagi kalau kita sudah fanatik kepada guru kita, fanatik kepada kiai kita, fanatik kepada mazhab kita, fanatik kepada golongan kita. Sulit untuk menembus. Sehingga Imam Malik itu maha guru ini di Raudhah yang ajak memberikan kajian hadis ini punya ucapan yang menarik. Aqwaluna wa af'aluna rudda wa rudda ila qailan sahib hadzal maqam. Pendapat kami, madhab kami harus kalian tolak dan tolak kecuali apa yang disabdakan penghuni makam ini menunjuk makamnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu etika Muslim harus begitu. Konsekuensi cinta kepada Rasul ya harus cinta kepada ahlul. Ditemukan hadis ahibbullah lima yadukum bihi min ni'amihi. Cintailah Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita banyak sekali. Wa in ta'uddu, kalau kalian ingin menghitung tidak akan bisa menghitung. Mulai dari mata ini aja. Kalau didonorkan kira-kira berapa triliun. Kalau ada yang mau. Apalagi dikasih roh, didonorkan kepada orang lain, matilah sampai. Itu ceritanya. Seorang konglomerat bangsa Arab sakit, diinfus, tanya kepada dokter, satu hari ini berapa infus yang diberikan saya? 5. Satu infus berapa real? 200. Berarti satu hari itu 200 kali 5 sama dengan berapa? 1000 real. Hari-hari kita diinfus oleh Allah gratis. Masya Allah. Jarang
kita menyadari seperti itu. Berikutnya kata Rasul, wa ahibbuni li hubbillah. Kalau ente cinta Allah, ente juga harus cinta kepada aku. Itu konsekuensinya begitu. Aneh kalau ada seorang muslim cinta Allah tapi tidak cinta kepada Rasul. Wong kita mengenal agama Allah ini ya lewat Rasul. Kita mengenal apa yang diharamkan Allah ya lewat Rasul. Kita nanti bisa masuk surga pun iya karena Rasul. Basiro wa nadhira. Kemudian Rasul dawuh wa ahibbu ahla baiti luhubbi. Cintailah al-bait sebagaimana kecintaan kalian kepada saya. Wajar. Maka umat Islam itu harus mencintai ahlul bait. Hadisnya dikeluarkan oleh Hakim nomor urut 4716. Imam Hakim ini mohon maaf dikategorikan mutasahil, teledor. Berapa banyak hadis yang dhaif katanya sahih. Dan yang lucu, hadisnya palsu pun dinilai sahih. Kelahiran Naisabur, usia orang Naisabur itu ratusan tahun. Ada yang 140 tahun. Nah, Hakim ini ketika menyusun usianya diperkirakan 110 tahun. Sudah sepuh. Motivasinya adalah gara-gara masyarakat. Hadis itu dikeluarkan siapa? Bukhari, Sahih. Dikeluarkan siapa? Muslim, Sahih. Keluarkan apa? Abu Dawud, Dhaif. Keluarkan Nasai, Dhaif. Pokoknya kalau enggak Bukhari, Muslim, dalam pandangan masyarakat hadisnya dhaif. Maka beliau ingin membuktikan masih banyak hadis yang sahih yang persyaratannya seperti Imam Bukhari, yang persyaratannya seperti Imam Muslim, yang persyaratannya seperti Imam Bukhari dan Muslim. Muncullah buku Al-Mustadrak ala Sahihaini. Temuan-temuan baru hadis sahih yang sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Hadis itu tidak dicantumkan Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, karena keburu-buru banyak keliru. Beliau sendiri sudah mengoreksi, tapi keburu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, datang Masya Allah pakar rijalul hadis menganalisa para perawi hadis yang terkenal, punya tabaqat ruwat. Masya Allah, Imam Samsuddin Adz-Dzahabi. Sehingga setiap hadis yang dikeluarkan Bukhari dikomentari, diverifikasi. Au kama qala, benar apa yang dikatakan oleh Hakim. Kadang-kadang bal dhaif, Hakim bilang sahih, dia bilang dhaif. Dijelaskan kenapa dhaif, karena di dalam sanadnya ada fulan dinilai gini. Masya Allah, ilmiah sekali. Dikeluarkan lagi hadisnya sahih, komentarnya
bal maudhu. Yang benar hadisnya palsu. Kenapa palsu? Dijelaskan dalam sanadnya ada fulan yang dinilai pemalsu hadis. Masya Allah. Kebetulan hadis ini yang disepakati oleh Nabi, sehingga nilainya kayak Sahih Bukhari, kayak Sahih Muslim. Didukung hadis berikutnya yang dikeluarkan Imam Tirmidzi nomor urut 3786. Rasul dawuh, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, segenap umatku, ini taraktu fikum, sesungguhnya aku telah menanggalkan buat kalian ma in akhadtum bihi, apa kalau kalian mau pegangi dia, kalian ambil dia, lam tadi fi'il mudhari dimulai dengan lam, selamanya kalian tidak akan tersesat. Sejak disabdakan oleh Rasul, berlaku ila yaumil qiyamah. Tambahan redaksi berikutnya memang ada dua versi. Versi yang pertama, kitab Allah wa sunnati. Satu, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Tambahan yang kedua dengan redaksi kitab Allah wa itrati ahli baiti. Dua hal itu adalah Al-Quran dan ahli baitku, keluargaku. Alhamdulillah, lagi-lagi hadis ini diklasifikasikan oleh Nasiruddin Albani dalam kategori Sahih Sunan Tirmidzi. Karena Sunan Tirmidzi dibagi dua oleh beliau, kelompok yang sahih, kelompok yang dhaif. Bukunya Sahih Sunan Tirmidzi, ada dhaif Sunan Tirmidzi. Menurut Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23, dzalika alladzi yubasyshirullahu ibadah, itulah yang memberi kabar gembira, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibadah. Dinamakan ibadah berkonotasi hamba-hamba Allah yang baik, ibadallahis shalihin. Kosok balinya abid, para hamba Allah yang celaka. Halaka abiduddina, musnahlah umat ini, para hamba ini yang diperbudak hidupnya untuk urusan dina. Halaka abidud dirham, musnahlah, hancurlah umat ini kalau hidupnya diperbudak urusan dirham. Halaka abidud dunya, akan musnah umat ini kalau hidupnya diperbudak urusan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidak ada waktu Jumat ditinggalkan demi rapat tender. Emang kalau nggak ikut rapat tender, Masya Allah, lebih cenderung urusan dunianya daripada urusan apa? Akhirat.
baik karena mereka beriman. Wa amilus sholihat, karena hamba ini beramal soleh, pantas masuk kategori ibadullah. Berikutnya kul, ini ayat tablighiyah. Allah bilang kepada nabinya, katakanlah. Ini namanya ayat tablighiyah. Banyak di dalam Al-Quran. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Itu ayat-ayat apa? Tablighiyah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat ini, kepada para sahabat, la as'alukum alaihi ajra. Saya menyampaikan nasihat seperti ini, saya memberi tausiah seperti ini, kata Rasul. Saya membimbing kalian menuju baik ini, kata Rasul. Saya melarang kalian berbuat seperti ini, kata Rasul. Saya tidak minta ajra, tidak minta apa? Amplop. Tidak boleh mubalik kok minta amplop. Tapi kalau diamplopi diterima tidak kira-kira? Diterima. Nemen kalau enggak diamplopi gitu. Ya, kapan kayak Rasul gitu. Nah ini tolong, yang saya minta kata Rasul, disuruh menyampaikan kepada umat, al-mawaddah fi qurba. Tolong cintailah ahlul baitku. Itu aja yang diminta oleh Rasul. Mungkin kalau ditafsirkan, tolong beri amplop untuk keluargaku. Jangan kepada saya, tapi kepada keluargaku. Alhamdulillah, teman-teman Ansor selalu mensubsidi hidupnya Rasul. Wong Rasul kerja apa ya setelah resmi jadi nabi? Saya dapat tugas dari Prof. Almarhum Imam Mukhlasin golekno hadis ketika Nabi Muhammad resmi jadi Rasul, dinasnya di mana, kerjaannya apa, masih dagang, disuruh nyari. Saya jawab, setidaknya beliau jadi dosen, Prof. Minim jadi dosen, Prof. Gitu. Iya ya. Dosen atau kerjaannya jadi mubalik, Prof. Dudu iku kerja untuk nafkahnya itu loh, opo gitu. Belum ketemu sampai sekarang, Mbak. Yang saya Rasul itu kalau sudah ada kegiatan di masjid i'tikaf. Perlunya apa? Nanti kalau masyarakat ada sesuatu ingin nemui Rasul, gampang. Insya Allah ketemu di masjid. Saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan hadis menggambarkan bahagianya Rasul dengan Aisyah itu shopping ke matahari. Belum pernah saya. Belum pernah. Adalah Rasul untuk menunjukkan bahagia keluarga, wisata, katakanlah ke Borobudur. Belum pernah saya baca hadisnya. Masya Allah, hari-hari ibadah, menjalankan ketaatan. Kalau enggak ada kerjaan di masjid. Tuh, kalau kita ingin ketemu Rasul, enggak sulit kok.
insya Allah ke masjid ketemu. Kalau enggak, digedor pintunya, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar. Rumahnya dempet dengan apa? Masjid. Wa may yaqtarif hasanatan, siapa yang berbuat kebaikan apapun, mencintai ahlul baitku itu kebaikan, nazid lahu fiha husna, pasti aku berikan tambahan adanya kebaikan. Ini konsep. Jadi setiap kita ini kalau menjalani ketaatan bukan untuk Allah, intinya untuk diri sendiri. Kapan ya? Ini bukan taklif kok, ini kebutuhan saya. Saya sholat ini bukan beban, saya sholat ini kebutuhan saya untuk takarrub kepada Allah. Andaikan umat sedunia memuji kepada Allah, untuk Allah atau untuk hambanya? Hambanya. Jangan punya pikiran kita puji yuk Allah, biar Allah terpuji, tersanjung. Enggak. Semua memuji Allah, Allah tetap maha terpuji. Ayo kita sewat kepada Allah. Ayo, gak usah kita ingat Allah. Ayo kita pelingui Allah ya. Apa menjadi kemecilnya Allah? Enggak. Semua umat tidak sujud kepada Allah, tidak menjadi kemecilnya Allah. Allah tetap maha terpuji. Maka kalau kita memuji Allah, sebenarnya itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita menjalani sholat, berarti kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau itu yang terjadi, la in syakartum la azidannakum wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Itu Allah. Akhirnya ditutup Ghafur Syakur. Allah itu maha bersyukur atas perilaku hambanya yang baik, pasti diganjar oleh Allah. Rasul sampai menjelaskan, kok ada ya hamba Allah itu menyingkirkan halangan di jalan, Allah bersyukur kepada hamba itu. Artinya akan memberi jaza pahala kepada orang yang melakukan apa? Kebaikan. Jadi kalau kita membaca sholawat untuk Nabi, bukan untuk Nabi saja, tetapi hakikatnya untuk diri kita. Khusus sholawat dijanjikan nanti dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Indah kalau konsep ibadat dilakukan seperti itu, maka selalu nikmat kita dalam menjalani ketaatan. Nah, dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis, kayaknya tidak layak kita ini dianggap iman kalau tidak mencintai Rasul dan mencintai ahlul bait. Problem akademiknya mendefinisikan ahlul bait itu terkejut di WA, di YouTube muncul hadis katanya Rasul ahlul bait itu hanya 4. Siapa 4 itu? 1 Fatimah, 2 Ali, 3 Hasan, 4 Husain. Tiba yang harus dicintai ahlul bait hanya 4.
Siapa yang membuat hadis ini kalau bukan Yahudi? Maka logikanya selain 4 tidak perlu dicintai. Masa itu teori pecah belah, teori divided and impera. Muncul kelompok Sunni, kelompok Ahlul Bait, diadu domba. Suriah 32 tahun 2 sekte ini, Sunni harus dipertentangkan dengan Ahlul Bait. Tidak selesai. Itu modelnya cara yang tidak ingin umat Islam ini bersatu. Ini aja ada tanda-tanda bersatu. Israel bingung yang luar biasa. Saya kira Hamas itu melawan Israel paling rondino kokut Hamas. Bayangkan saya gitu. Dengan teknologi canggihnya mereka, waduh, gak sumbut kayak gajah lawan semut. Tapi semutnya pinter ternyata. Akhirnya bisa masuk telinganya gajah. Bukan mustahil loh, lama-lama gajahnya mati. Sudah hampir 1 tahun, udah habis. Malah wilayah Israel dihabisi oleh mereka. Ya Allah. Kemana sekarang Perdana Menterinya? Lari ke Amerika. Ya Allah, kasihan deh lu. Irak sudah mulai bersatu. Indonesia, wah, ngirim pasukan berani mati. Tapi saiki durung kumpul. Kenapa kok nggak kumpul? Pembagiannya durung nyampe. Karena duit pasukan berani mati itu kirim sana itu ke Israel. Alhamdulillah, Masya Allah, seneng. Tiap hari saya selalu ngikuti, Pak. Sebelum tidur ingin tahu perkembangannya gitu. Alhamdulillah, Anies ada peluang lagi. Kok iso ya undang-undang gitu. Masya Allah. Tadi malam ya Pak ya, berita kabar gembira, Anies akan kembali lagi ke Jakarta, bisa memimpin Jakarta. Alhamdulillah. Misalnya begitu. Tuh ceritanya. Padahal Ali itu apanya Rasul sih? Anak mantu. Dikawinkan oleh Rasul dengan siapa? Fatimah. Padahal putrinya Rasul ada berapa? 4. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Fatimah Ahlul Bait. Mosok sing telu gak bukan Ahlul Bait. Heran gitu. Ini analisa hadis tidak perlu pakai sanad. Golek sanad gak temu. Hadis ujuk-ujuk muncul. Ujuk-ujuk muncul aja sudah palsu. Sekarang analisa tinjauan mata. Lah Ali kan hanya dapat 1 putrinya Rasul. Berbeda dengan Utsman. Dapat berapa putrinya Rasul? 2. Pertama, oleh Rasul dikawinkan sama adiknya Ruqayyah. Adiknya wafat, dikawinkan sama Mbak Yunya Zainab.
Sehingga Utsman punya mengawini dua putrinya Rasul, dikenal dengan Nuraini, punya dua cahaya. Kenapa Utsman kok bukan ahlul bait? Heran kita. Rasul bukan hanya punya anak perempuan, juga punya anak laki-laki, 3 lagi yang bareng Qasim, sehingga Rasul diberi kunyah Abu Qasim. Yang kedua Abdullah, sering dipanggil Thayyib. Yang ketiga Ibrahim. Mestinya kan dari anak laki-laki yang pantas menjadi ahlul bait. Lah kok ini malah dari anak perempuan? Problem lagi. Ya ini kalau hadis enggak kokoh ya begini. Banyak mas. Lah kalau Ali sebagai mantu itu ahlul bait, Utsman kan juga mantunya Rasulullah. Kenapa tidak masuk jadi ahlul bait? Waduh, ini taktiknya Yahudi. Ada peluang nanti ahlul bait dijadikan sekte untuk diadu domba. Orang kalau sudah fanatik, bah palsu, gak peduli, cocok ambil selera. Masya Allah. Itu belum hadis yang dibuat untuk menghabisi selain Fatimah. Hadis yang dibuat mereka menghabisi, katakanlah kepada Aisyah, Masya Allah, habis-habisan. Kenapa? Gara-gara Aisyah yang ngotot Rasul tidak pernah wasiat tentang suksesi kepemimpinan. Kenapa? Rasul wafat di pangkuan Aisyah dan tahu persis yang diwasiati suksesi tidak ada. Wasiatnya justru as-sholah. Itu ceritanya. Padahal mereka yakin Rasul wasiat kepada itu dibuatkan hadis. Masya Allah, saya membacanya itu merinding ya Allah. Itu gambarannya, dibuat berita-berita seperti itu biar ahlul bait ini benci kepada ahlus sunnah. Ahlus sunnah enggak. Ali masuk kategori sahabat. Semua periwayatan diterima oleh Sunni. Riwayat Hasan diterima, riwayat Husain diterima kalau sanadnya sahih. Permasalahannya bukan pribadinya. Siapa yang menisbatkan ucapan itu kepada Hasan, kepada Husain, itu yang diteliti oleh ulama. Ketika Ali mengatakan unzuru ma qila wala tanzuru man qala, perhatikan apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang mengatakan. Ada di kitab musannaf, sanadnya bagus, diterima oleh Sunni. Apalagi sinkron dengan firman Allah, karakter mukmin muslim alladzina yastami'unal qawla, siap sharing idea, gagasan sana, gagasan sini diterima. Tidak seperti teman kita ini, kalau bukan gurunya bukan. Ada apa?
Itu ceritanya. Kasihan. Ada lagi, kalau bukan gurunya ndak makul, ndak sah. Ada triknya Yahudi untuk memecah belah umat. Hajinya sama, sholatnya sama, sedekahnya lebih banyak dari mereka. Luar biasa. Itu yang menjadi masalah. Konsep keluarga di dalam ilmu fikih bisa saja karena apa? Nasab, betul. Tapi bisa karena pernikahan. Bisa. Maka karena Abu Bakar menikahkan putrinya dengan Rasul, mestinya Abu Bakar itu juga keluarga Rasul. Harusnya begitu. Sama nanti cucunya juga keluarga Rasul, misalnya begitu. Berarti seluruh menantunya Rasul masuk keluarga Rasul, harusnya begitu. Bisa saja dikembangkan keluarga itu termasuk musyawarah. Makanya kalau nikah jangan mumet aja. Sak marga Bani Zaid muter aja ke Bani Zaid. Kapan ya keluarga Bani Zaid keluar kawin dengan keluarga Baswedan? Nanti pembaurannya bukan hanya kedua menantu, keluarga Zaid menyatu dengan keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan kawin dengan Al-Atos, keluarga Al-Atos kawin dengan Al-Qatiri, keluarga Al-Qatiri kawin ke keluarga Alibaba, sehingga menjadi uhwah Islamiyah, persaudaraan keluarga besar umat Islam. Kalau boleh, konsep keluarga itu kan bisa siapa saja yang seide dengan Nabi Muhammad, yang seagama dengan Nabi Muhammad. Maka setiap muslim itu sebenarnya juga keluarganya Nabi Muhammad, yang muslim, yang seide dengan Nabi Muhammad. Sehingga sholawat itu boleh ditambah wa ala ali Muhammad. Semua umatnya yang seide dengan Rasul, seagama dengan Rasul. Walaupun ada nasab tapi tidak seide, tidak masuk dalam kategori sholat. Sama halnya boleh kita menambah wa ala ali Ibrahim. Tentu keluarga yang seide dengan Nabi Ibrahim, yang seagama dengan Nabi Ibrahim. Azar tidak masuk keluarga Ibrahim. Indah kalau begitu, sehingga sesama muslim didoktrin oleh Rasul, kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Harus begitu. Keluarga Rasul kok tukaran. Lah konsepnya gimana ya Rasul? Biar kami saling beriman, saling mencintai. Gampang. Afsus salam, sebarkan salam. Kalau sudah salaman, hilang sudah dosa antara keduanya, tak ada lagi dusta, diampuni kita oleh Allah. Sederhana kok konsepnya. Kita harus melihat sesama muslim itu saudara, bukan hanya muslim Indonesia,
muslim seluruh dunia itu saudara kita. Maka kalau ada yang satu sakit, kita pun harus merasa apa? Sakit. Begitu konsepnya, Masya Allah. Dan tidak salah, saudara, ahlul baitnya Rasul itu harus dicintai. Asidda'u alal kufar ruhamahu bain. Harus gitu, Masya Allah. Jadi kita sudah sepakat, apresiasi cinta kepada Rasul adalah cinta kepada ahlul bait. Yang belum sepakat mendefinisikan ahlul bait. Masuk berikutnya, gimana sekarang wujud mencintai Rasul? Nah ini mulai gap antara ulama syariat dengan tokoh sufi. Gerakan sufi itu muncul kan kira-kira abad keempat ya Pak. Saat jaya-jayanya Pak Abbasiyah, umat Islam itu dikipasi oleh Yahudi, tinggalkan kenikmatan dunia, uzlahlah ke hutan, pakai suf, jangan pakai sutra, pakai kain gelacu, hindari segala kemewahan dunia, menuju kehidupan ukhrawi. Maka wirid yang banyak. Rasul berapa? 33 ketidikan. Kalau bisa 1000. Sehingga tasbihnya ada telinganya 10. Subhanallah, 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 subhanallah. 99, 100. Subhanallah, subhanallah, 99, 200. Sufi sekarang 1000 zaman dulu banyak. Sekarang dapat 2 kerupuk. Biar banyak, tasbihnya jangan 1000 lagi, 1 miliar. Pakai apa? Ya ceklikan. Wis tinggalkan dunia, itikaf. Sama dengan kehidupan orang Yahudi. Kalau sudah nyemplung ke dunia haram, cawe-cawe untuk urusan akhirat. Kalau sudah milih hidup untuk akhirat, haram ikut bahtera dunia. Itu konsep awalnya. Karena kita diminta bukan untuk akhirat, sudah seakan-akan dunia penghalang cinta kepada Allah. Itu awal gerakannya. Biar kita ini ke akhirat dibuatkan berbagai macam ritual, kesibukan untuk zikir kepada Allah. Itu sejarahnya awalnya begitu. Padahal Islam dah. Urusan dunia iya, akhirat juga iya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka di tradisi Yahudi, kalau orang sudah nyemplung akhirat, dia punya makom, ningkat sampai kepada makrifat, bisa mewakili Tuhan gitu. Nanti masuk ke Islam, tawazzab satar, taubat, makom naik lagi, wiro, naik lagi zuhud, naik lagi sabar, naik lagi tawakal, klimaknya ridho. Kalau sudah makom ridho, manggalin gustilan odo. Maka
Kan nanti kalau datang kepada kita minta apa? Sok tolong sampaikan maksud saya kepada Bapak atas nama Bapak. Jawab apa? Saya diampuni, tak ampuni. Bisa mengatasnamakan Tuhan. Karena sudah manunggaling Gusti lan kawula, perlu salat atau tidak? Enggak perlu, wong Tuhan kok sholat gitu. Sampai halat mengatakan anta, ya Allah. Sampai begitu, itu mengadopsi teologinya Yahudi. Sehingga antara Sunni dengan yang namanya orang Sufi. Orang Sunni punya komitmen cinta Rasul benar, wujudnya ittiba kepada sunnah Rasulullah. Itu wujudnya cinta. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ini konsep cinta itu. Hakikat cinta Rasul yang mengikuti sunnah Rasul. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai kiai merasa senang kalau tutur kita diajeni oleh anak, diikuti oleh anak. Itu apresiasi anak cinta kepada orang tua. Tapi di kulturnya Sufi enggak. Wujud mencintai itu memuji, itu luar. Jadi kacamatanya beda. Coba sekali-kali ke ritual mereka, baru membaca ayat kitab suci mereka satu ayat, musik begitu. Selalu pujian, itu ceritanya. Itu kulturnya Yahudi. Dulu kita punya mubalik tipe kayak gitu. Baru ngomong sekejap musrik begitu. Oh, pesertanya banyak ternyata. Penggemarnya apa? Banyak. Saya sambil nunggu berbuka itu ditayangkan di TV. Wih, yang nonton banyak ternyata. Sekarang kemana beliau? Seragen ini. Karena apa? Susah nanggap beliau, Pak. Datangkan beliau itu podo ambek bayari temnya loh, Pak. Podo ambek nanggap wayang sampai. Bukan hanya bayar dalangnya, Pak. Lah sindennya sapa sing bayar, Pak. Bayar tim, Pak. Itu ceritanya. Supaya paham kita. Akhirnya ke antara sunnah dan sufi. Lah menurut orang Sunni, puji-pujian itu hulu, itu berlebihan. Tapi bagi orang sufi, orang sastrawan, ya tidak apa-apa, ya gitu. Jadi kacamata yang berbeda. Itu ceritanya. Saya kasih contoh. Wujud puji-pujiannya itu anta samsun, anta badrun. Kamu ya Rasul bagaikan matahari. Wah, bagi orang sufi, orang ahli sastra hebat. Tapi bagi orang ahli syariah berlebih-lebihan. Anta badrun, kamu bagikan bulan. Biyen seneng, saiki cewek gak gelem. Kamu bagikan bulan ngamuk. Kenapa? Bulan ternyata banyak jerawatnya. Nggak mulus lagi bulan. Itu ceritanya. Kok ada berikutnya? Anta nurun fauqa nuri, ya Allah.
Ini sama dengan pengkultusan. Ini sifat Allah ini. Kok dilekatkan pada pribadi Rasul? Al-Quran surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ard, masalun nurihi kamiskari fi al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'anna kaukabun durri yuqatu min syajaratin mubarakatin zaituna la sarqiyya wala gharbiyya yakadu zaitu ayudhi'u walau lam tamsasa nurun ala nur. Ini sifatnya Allah. Kok melekat pada Rasul? Ini yang paling dikhawatirkan. Ini bisa masuk kepada dosa. Dulu sampai apa saya membacanya? Waktu di pondok, nggak ngerti dulu. Terus pokoknya sing mari dilian oleh mangan. Lah kelompok saya, kamu nggak usah baca Den. Kalau gitu. Gara-gara kon moco gak mari-mari panganan teh gitu. Karena di pondok itu ada kamus hadis man sabar lafaro wa man ta'akhkhar fala umanalahu. Gara-gara kamu ikut moco gak kumanan, alhamdulillah bijaksananya pengurus dikasih keterangan yang terakhir dingeh-ngehi. Karena tahu kelompok saya mesti kelompok terakhir. Itu cerita. Alhamdulillah sudah saya terjemahkan. Burda tuntas. Versinya Al-Barjanji di Indonesia dikenal perjanjian selesai. Versinya Asy-Syafi'i di Indonesia dikenal tibaan selesai. Tinggal komentar. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang komentar. Enak. Kita keluarkan kailnya, mulai banyak ikan yang datang. Nanti saya tinggal kata fulan. Nah itu bahayanya. Jadi muji ya muji, silakan. Padahal konsep memuji itu waduh ketat di dalam ajaran Rasulullah. Sampai Rasul pernah dawuh afu fi wajhil madahina aturo. Ciprati wajah orang yang suka memuji kamu itu dengan apa? Dulu. Sekarang pas ibu bikin sambel dipuji-puji teplok ono sambel aja meneng. Kenapa ya Rasul? Kalau iman kita ini kuat dipuji-puji jadi sungkan, tidak baik. Kalau kita ini imannya tidak kuat dipuji-puji sombong, tambah tidak baik. Pujian itu selayaknya hanya milik Allah. Gitu Masya Allah. Kalau sekedarnya monggo, tapi sampai puji-pujian itu berlebihan. Teks berikutnya, Masya Allah. Abdukal miskin, benar. Yarju fadlaka. Loh, lah kok kita minta keutamaan Rasul? Subhanallah. Ini dalam rangka muji-muji kepada Rasul. Kemuliaan Rasul Al-Jabul Ghafir, banyak sekali. Tidak boleh. Minta itu harus kepada Allah. Minta jin gak boleh. Minta kepada malaikat gak boleh. Yang boleh kan siapa? Sufi. Minta
kepada Allah. Gak boleh langsung lewat mursyid gitu. Mursyidnya siapa? Ya syekh level 1 lah, syekh level 2, nanti ke Rasul, kalau perlu kepada malaikat. Udah jujuk langsung kepada itu pikiran sufi, mengadopsi pikiran Yahudi tanpa sadar gitu. Karena mursyid-mursyid itu kita minta ijazah menyampaikan maksud kita, ya timbal baliklah. Kapan kita ini baik-baik, kirimi Al-Fatihah kepada para mursyid, kepada para nabi, kepada malaikatul muqarrabun. Ada apa malaikat dikirimi Fatihah? Itu pemikiran sufi, mengadopsi pikiran Yahudi. Dikat oleh Rasul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berat. Jadi problemnya sekarang bukan memuji saja, isi pujiannya perlu dikaji. Lah kalau isinya seperti ini, naudzubillah, kita yakin dapat kebaikan, lah kok kita sampingi dengan kesyirikan gini, habis sudah amalan kebaikan kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi konsep untuk cinta kepada Ahlul Bait benar, aplikasi mestinya kita ini diwujudkan ittiba. Kenapa dirubah menjadi macam-macam pujian? Hari-hari kita selalu memuji Fatimah binti Rasuli. Terusnya kok Fatimah toh? Lalu Ruqayyah bukan binti Rasul. Ada apa? Itu ceritanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ngerti, bisa membedakan, menimbang-nimbang mana yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tinggalkan. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.